Hai, selamat datang di channel Elok. Saat ini kita masuk ke sesi cerita seram temen gua yang tinggal di kosan nih. Langsung aja ya, kita ceritain cerita temen gua nih. Judul, Kosan Nomor 7. Gua baru pindah ke Bandung buat kerja. Karena budget ngepas, gue nyari kosan yang murah tapi masih manusiawi. Akhirnya dapetlah kosan di daerah Cikutra, rumah tua yang udah dijadiin kos-kosan. Harganya murah banget, cuma 700.000 sebulan. Tapi ya, kondisi bangunannya emang udah kelihatan uzur. Waktu pertama dateng, ibu kosnya udah tua tapi ramah. Namanya Bu Rini. Dia bilang, ambil aja kamar nomor 7 ya, kosong udah lama. Dulu sempet ditempatin tapi ya orangnya pindah mendadak. Gua sih cuek, namanya juga orang ngekos. Tapi begitu masuk kamar nomor 7, gue langsung ngerasa aneh. Kamar itu dingin banget, padahal siang bolong. Kayak ada AC, padahal nggak ada. Dindingnya juga agak lembab. Dan di pojokan kamar, ada bekas tempelan stiker yang udah mulai lepas. Gambar anak kecil, matanya ditutup garis silang spidol hitam. Gue cabut aja stikernya, nggak suka aja lihat yang serem-serem gitu. Malam pertama, gue nggak bisa tidur. Kayak ada yang jalan pelan-pelan di lorong depan kamar. Suaranya berat, kayak kaki nyeret. Tapi waktu gue ngintip, kosong. Lorong itu gelap, cuma lampu remang dari ujung tangga. Besoknya, gue tanya ke anak kos lain. Mereka cuma bilang, "Oh, lo dapet kamar nomor 7 ya? Hehe, kuat-kuat ya bro." Kenapa emang? Enggak, cuma katanya kamar itu agak ramai aja. Gua nggak terlalu mikirin, tapi malam-malam berikutnya makin kacau. Lampu kamar suka kedip-kedip, suara nyeret makin sering. Bahkan pernah jam 3 pagi, gua kebangun karena ada suara anak kecil ketawa pelan. Di ujung kamar, gua lihat bayangan kecil berdiri. Diameter nggak gerak sama sekali. Paginya, gue langsung nemuin Bu Rini. "Bu, maaf ya, itu kamar nomor 7 ada yang aneh. Saya kayak diganggu." Bu Rini diam lama. Terus dia cuma bilang, "Kalau kamu nggak kuat pindah aja, tapi jangan cerita ke anak kos yang lain, biar nggak pada takut." Akhirnya gue mutusin pindah kamar ke nomor 3, kamar yang katanya paling aman. Tapi ini bagian yang bikin gue merinding. Dan mungkin lo juga. 3 hari setelah gue pindah kamar, ada anak kos baru yang dapat kamar nomor 7. Namanya Aldo. Cowok biasa aja, ramah, dan kebetulan gue jadi agak deket karena sering nongkrong bareng. Gue udah mau cerita soal kamar itu, tapi nggak enak. Lagian dia kayaknya enjoy aja. Minggu depannya kita lagi nongkrong bertiga. Gue, Aldo, dan Rian, anak kamar 5. Kita lagi bahas hal mistis sambil ketawa-tawa. Terus gue nyeletuk, "Lo di kamar 7 nggak diganggu doh?" Dia langsung ngeliatin gue aneh. "Kamar 7? Gue kan di kamar 3. Gue langsung beku. "Lo kamar 3? Iyalah, yang lo tempatin pas pertama datang itu kamar 7. Gue gantiin lo di kamar 3. Bu Rini yang ngatur, katanya lo pengen pindah." Gue langsung lari ke kamar gue sekarang. Kamar 3. Gue cek semua barang. Lemari, tas, rak buku. Semuanya rapi. Tapi di bawah kasur, gue nemu kertas sobekan dari diary. Tulisan tangannya cewek, tinta udah agak luntur. Gue buka sobekan diary itu pelan-pelan. Tulisannya agak susah dibaca, tapi beberapa kalimat masih jelas. Hari ke-17, dia datang lagi. Anak kecil itu, dia nggak suka aku cerita ke Bu Rini. Sekarang dia duduk di ujung kasur tiap malam. Aku takut, aku capek. Gue langsung merinding. Tinta udah pudar di bagian bawahnya. Tapi di belakang kertas itu ada gambar kecil, coretan tangan. Gambar anak kecil berdiri di depan pintu dengan mata disilang hitam. Sama persis kayak stiker yang dulu gue cabut. Gue langsung simpen kertas itu di laci dan mutusin buat gak cerita ke siapa-siapa dulu. Tapi malamnya gue kebangun lagi. Jam 3 pagi, kamar 3, dingin banget. Lebih dingin dari biasanya.
Suara ketawa pelan itu kedengeran lagi, tapi kali ini deket banget. Kayak dari samping kasur. Gue nekat nyalain senter HP dan langsung nyorot ke sisi ranjang. Kosong. Tapi waktu gue nengok ke cermin kecil di dinding, gue lihat bayangan kecil di belakang gue. Gue noleh cepat. Nggak ada siapa-siapa. Besoknya gue ambil cuti kerja. Niat banget mau pindah kos. Gue udah capek, beneran. Tapi waktu gue keluar kamar, gue lihat Aldo duduk di teras. Mukanya pucat banget. Dia bilang cuma tidur 2 jam. Katanya mimpinya aneh. Gue bilang, "Lu juga diganggu?" Dia cuma diem, terus tiba-tiba nyeletuk. "Lu inget gak, pas lu pertama kali datang lu bilang Bu Rini yang milihin kamar?" "Iya, kenapa?" Gue baru ngobrol sama tetangga depan. Katanya, "Bu Rini udah meninggal 2 bulan sebelum lu pindah." Gue langsung ngakak, mikir dia bercanda. Tapi Aldo ngeluarin berita cetak dari HP-nya. Artikel berita lokal. Ibu kos di Cikutra ditemukan meninggal di kamar nomor 7. Dan di bawahnya ada fotonya. Itu Bu Rini. Wajahnya persis kayak yang gue temuin waktu pertama datang. Tangan gue gemeteran. Gue langsung balik ke kamar, niat ambil semua barang dan cabut detik itu juga. Tapi pas gue buka laci tempat gue simpen kertas diary itu, kosong. Gak ada apa-apa. Dan di kasur ada stiker yang sama persis. Anak kecil. Mata disilang spidol hitam. Hari itu juga gue cabut dari kosan. Tapi beberapa minggu kemudian, waktu gue ngekos di tempat baru dan buka HP yang sempat gue tinggalin di kamar lama karena buru-buru, ada satu rekaman suara otomatis yang nyala sendiri. Gua puter. Suara napas berat. Pelan. Lalu suara perempuan. Lirih banget. "Terima kasih yang udah dengerin cerita gua dari awal sampai akhir. Gua harap kalau lu yang lagi dengerin ini tinggal di kosan nomor 7. Gua saranin lu cabut segera deh. Hehehehe."